Sobat Antara, kembali lagi di program Podcast Antara, terutama di program Podcastorial Antara. Kali ini masih bersama dengan Pak Teguh Pri, redaktur pelaksana kita yang biasa nongol bersama saya. Kapan ini Pak Teguh diganti sebagai narasumber saya? Tapi berarti kalau Pak Teguh ada di sini itu berarti memang sedang ada hal yang dibicarakan kantor berita lebih serius, Pak. Betul, hal yang lebih penting. Hal yang lebih penting. Sebenarnya saya sebel ngomong ini, tapi memang Pak Teguh orang yang penting di antara. Jadi kali ini kita akan membahas ini, Pak Teguh Pri. Ya. Masih tentang tema besar COVID-19. Ya, memang COVID nggak akan selesai-selesai ya Pak Fud. Makanya itu. Kita sih pengennya selesai, tapi ya mau nggak mau kita harus menghadapi. Dan akhirnya kita sampai pada status baru, Pak Teguh. Ya. Yaitu status new normal atau normal baru. Ya, nah, yang mungkin akan segera dilakukan ya. Betul. Ini wacana-wacana yang sedang digulirkan dan mungkin sedang dilemparkan ke masyarakat untuk sudah saatnya mungkin kita kembali lagi produktif dan menjalani hari-hari ini dengan lebih optimis kali ya, lebih optimis dan lebih ya memang saatnya kita harus bergerak. Nggak bisa kalau gini terus lah. Ya. Ini harus ada perlawanan terhadap beliau-beliau virus yang kecil ini. Perlawanannya ya kalau kita belum bisa menemukan vaksinnya, paling enggak kita harus lebih produktif, terutama inovatif dan dalam banyak hal, terutama dalam faktor ekonomi dan kesehatan. Nah, menanggapi ini nih Pak Teguh, new normal atau normal baru bahwa pemerintah sudah mulai mempersiapkan langkah strategi dan skenario normal baru di berbagai banyak wilayah. Betul. Di mana dengan banyak syarat yang harus dipenuhi dan salah satunya Jakarta dan kota-kota besar lainnya ini salah satu kota yang dipersiapkan untuk menuju normal baru ini. Nah, pendapatnya kalau dari Pak Teguh sebagai redaktur pelaksana kantor berita Antara ini melihat fenomena normal baru ini seperti apa Pak Teguh? Ya, Antara sendiri saat ini juga melakukan satu peliputan yang sangat masif ya dalam skema new normal baru ya. Normal baru merupakan satu narasi yang kita lagi suarakan juga. Suarakan dalam pengertian begini Pak Put. Ya, jadi normal baru itu harus jelas definisinya juga nanti supaya dilakukan tuh jelas. Betul, supaya orang-orang bisa melaksanakannya dengan jelas pula, bukan dengan perspektif sendiri-sendiri, kurang lebih begitu. Dan narasi yang dikembangkan oleh pemerintah ya, dan saya kira ini merupakan sesuatu yang baik ya. Yakni ketika normal baru berarti kita harus produktif, tapi harus tetap aman gitu Pak Fud. Kurang lebih kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau kegiatan yang dilakukan memang seperti normal biasanya, ya kan? Walaupun nanti new normal ini kalau sudah lama akan jadi normal juga pada akhirnya. Ya, normal baru ini memang tidak mengulangi kebiasaan lama Pak Fud, tapi membuat satu tatanan baru, tatanan normal baru gitu kata sebutnya ya, atau kenormalan baru yang berbeda dengan sebelum COVID tentu saja ya. Karena hari ini COVID belum pergi dari dunia ini. Masih menyerang kita. Ya, masih menyerang kita. Hari ini kita masih bersama COVID ya. Dan entah sampai kapan. Seperti kata Pak Fu tadi, bahwasanya kita mungkin harus bersiap dalam jangka waktu yang lama sampai vaksin atau antivirus ya, antiviralnya, anti obatnya lah kurang lebih kayak gitu ya, yang bisa membunuh si virus itu ditemukan ya, atau ada obat yang lebih paten, lebih manjur lah kurang lebih kayak gitu Pak Fud. Kalau pilihannya sendiri, salah satunya kan Jakarta menjadi skenario untuk mengawali fase atau skenario normal baru ini. Apakah memang itu menjadi langkah yang tepat karena mengingat Jakarta sebagai epicentrum juga, atau hanya karena infrastruktur Jakarta yang sudah sesuai standar yang dipenuhi? Ya, perdebatan ini kita gituin Pak Fud. Jadi ada pendapat yang mengatakan terlalu dini. Karena kita tahu bahwasanya ada pendapat juga bahwasanya PSBB itu masih belum sepenuhnya ditaati oleh masyarakat. Ya. Tapi kita tahu juga bahwasanya
sektor-sektor yang lain juga harus diperhatikan. Ada masyarakat yang harus sudah mulai bekerja dan seterusnya, harus memulai hidup baru, harus memulai sesuatu yang lebih produktif gitu ya. Dan itu mungkin memang harus dilakukan di luar rumah mereka. Kegiatan-kegiatan yang lebih produktif itu bisa jadi harus dilakukan di luar rumah, dan itu merupakan sesuatu yang membutuhkan sebuah protokol, membutuhkan sebuah tatanan baru supaya ketika kita lebih produktif, lebih melakukan aktivitas di luar rumah itu tetap dalam skema atau dalam tatanan yang lebih aman gitu dari COVID. Karena COVID masih akan menyerang ketika dia masih bersama kita. Kurang lebih gitu Pak Hud. Oke, minum dulu Pak Teguh biar nggak terlalu tegang dulu lah. Kita ditipu lagi. Selalu kita ditipu. Waduh, ini mestinya bukan sekedar properti Pak Hud. Aduh. Minimal kopi kayak ini bos. Kopi gimana ini? Gak apa-apa. Besok kita kasih yang asli lah. Tapi iklan ya. Tapi ini gelasnya yang bagus ini, gelasnya Antara. Nanti buat teman-teman yang beruntung sobat Antara mungkin kita ada suatu saat ada giveaway-nya Pak Teguh. Bisa tuh, nanti di Instagram kita sering loh Pak Put ada kuis-kuis. Makanya simak terus ya Instagramnya juga media sosialnya Antara News. Iklan lagi. Oke, kembali lagi ke laptopnya Pak Teguh. Kemudian sekarang bawa laptop nih. Saya bawanya kalkulator nih Pak Teguh. Oke, kalau kita bicara mengenai normal baru lagi, sepertinya untuk kegiatan bekerja dan beroperasi setiap hari karena kita tinggal di Jakarta, kita mungkin saat ini mencontohkan Jakarta. Nah, kegiatannya mungkin akan biasa aja dan tidak banyak yang berubah. Hanya saja, sepertinya sektor industri, UMKM, restoran, dan penyedia jasa dan hiburan dan sebagainya ini yang akan lebih berdampak dengan kegiatan normal baru ini Pak Teguh. Betul, jadi gini. Kita tahu beberapa dunia usaha ya, sektor-sektor dunia usaha sudah mulai berbenah dan mulai merancang sebuah tatanan, merancang sebuah skenario normal baru atau kenormalan baru. Memang banyak istilah ini Pak Put. Betul, makanya kita sebut aja normal baru lah. Normal baru itu. Kalau era baru kan kayak sendal. Atau sendal saya murahan lagi. Jadi Badan Bahasa sampai sempat membahas soal tentang normal baru atau kenormalan baru atau tatanan normal baru. Memang Indonesia ini banyak kerjaan. Ya betul. Jadi semuanya bekerja karena COVID ini. Tadi sampai mana maaf Pak Put? Sektor yang berubah, ternyata UMKM dan ekonomi yang lebih mikro daripada sampai lupa, ngelantur sih kita. Kita lagi semangat. Oh ya. Jadi gini. Ya, sektor-sektor baru tadi yang saya sebutkan tadi itu tengah berbenah memang, tengah membuat satu tatanan atau skenario kenormalan baru buat mereka. Yang tentu saja harus taat pada beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain keputusan menteri ya mengenai bagaimana kita harus membuat sebuah tatanan baru ya sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Kurang lebih kayak gitu Pak Put. Nah, misalnya ya di restoran ya seperti yang dikatakan Afud tadi, bahwasanya restoran hari ini atau kafe hari ini mungkin tidak akan sama. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga di Bogor kebetulan sudah ada beberapa tempat makan yang buka. Mereka sudah mulai menghilangkan lebih dari separuh apanya itu porsi hariannya, meja-mejanya untuk disingkirkan, dan kemudian mereka membuat satu penjarangan lah ya. Ada distancing di situ, kurang lebih kayak gitu. Berarti nanti restoran kaki 5 tuh jadi restoran kaki 2 ya Pak Teguh. Kan dikurangi setengah, 2,5. Restoran kaki 2,5 lah. Nah, tapi ada fenomena juga yang saya sempat alami Pak Teguh ketika
melihat beberapa kali saya mungkin karena sedikit bosan ketika sedang berada di rumah, saya mencoba makan dan berinteraksi dengan dunia luar akhirnya. Mulai berani lah. Itu memang banyak hal yang berubah. Biasanya di toko-toko retail yang banyak di tempat tersedia, di tempat wilayah pojok-pojokan perempatan tuh, sekarang mulai ada batas-batas kaca dan plastik. Betul. Kemudian restoran yang biasanya perharinya itu per jam mungkin menerima 50 orang, jadi hanya 25. Betul. Biasanya makan bisa berjajar, sekarang berseberangan. Nah, yang paling unik juga, saya tadi baca salah satu artikel, sepertinya di Antara News juga, bahwa salah satu dekakorn yang sebut saja Gojek mungkin, atau ini sedang melakukan riset bahwa nggak mungkin dekakorn yang besar ini lumpuh selamanya kan. Nah, dan ketika mulai normal baru ini yang sebelumnya nggak boleh, sepertinya mulai banyak inovasi. Salah satunya ada kaca di motor, di punggungnya driver itu sepertinya nanti akan ada batas. Ya, menjadi satu ini baru ya, satu elemen baru di belakang gitu ya. Iya, ini masih riset. Nah, ini masih riset. Mungkin dia masih melakukan inovasi yang tepat sesuai standar inilah COVID-19. Jadi mungkin nantinya akan banyak berubah hal seperti itu Pak Teguh. Mulai dari restoran, jasa dan sebagainya. Nah, tapi ini kan memang digerakkan agar ekonomi lebih bergerak kan ya. Bagaimana jaring sosial ekonomi itu biar lebih bergerak lagi. Tapi mau nggak mau kan ongkos produksi dan operasional meningkat juga. Pasti untuk akan menutupi meningkat. Itu. Nah, ini gimana Pak Teguh untuk menanggapi ketimpangan dari norma baru ternyata juga meningkatkan juga untuk biaya operasional dan sebagainya. Betul, itu. Itu yang mungkin nanti ke depannya itu harus semakin dipikirkan ya, semakin membuat bagaimana hidup dengan tatanan normal baru tapi bisa diefisienkan. Tapi itu nampaknya masih akan perlu kajian lebih lanjut itu Pak Afud. Betul. Karena kenormalan baru juga dihadapkan, kalau tidak hati-hati ya ini ya, dihadapkan pada gelombang kedua COVID. Gitu. Betul. Nah itu juga berbahaya juga Pak Bud. Itu yang saya khawatirkan juga. Betul. Jadi harus betul-betul sangat disiplin kalau tidak ingin terjadi gelombang baru COVID. Nah, itu kuncinya sebenarnya Pak Teguh. Betul. Disiplin bagi masyarakat. Nah, sayangnya. Sayangnya. Sayangnya mungkin beberapa teman-teman kita masih belum terlalu berdisiplin ya. Waktu PSBB saja masih banyak yang tidak disiplin, apalagi saat aktivitas mulai lebih digiatkan saya kira. Kemudian langkah selanjutnya gimana ini Pak Teguh untuk mengedukasi masyarakat agar lebih disiplin, karena kunci dari menekan COVID-19 ini ketika normal baru sudah dibuka adalah disiplin diri, di mana ya kita harus sadar diri bahwa upaya untuk mencegah COVID-19 ini bukan hanya dari pemerintah atau rumah sakit saja, tapi diri sendiri pun dari mulai keluarga dan diri sendiri memang harus membatasi. Gitu. Ini memang memerlukan peran serta banyak pihak gitu ya. Sosial campaign-nya seperti apa lagi ini? Saya kira sosial campaign juga sudah banyak dilakukan, tapi saya kira belum cukup ya, karena belum teruji juga sampai sejauh mana kita bisa mentaati satu tatanan baru yang tentu saja bagi beberapa orang pasti lebih ribet lah ya. Pasti. Bagi dunia usaha juga pasti lebih boros seperti Bang Afud yang katakan tadi ya, karena bagaimana restoran hanya bekerja dengan separuhnya saja, separuh kapasitasnya kurang lebih ya. Sekolah harus belajar 2 kali lipat lebih capek karena kelas hanya separuh juga itu misalnya ya. Terus kemudian pesawat ya harus diisi separuhnya juga. Artinya ada biaya-biaya yang harus biasanya pilotnya 2, ini 1. Yang bahaya juga Pak Teguh. Biasanya turbinnya 2 antar 1. Penumpangnya. Penumpangnya. Saya agak khawatir soalnya kalau dikurangi bahan bakarnya juga. Kapasitasnya berarti dikurangi ya. Fasilitas dan itunya harus 2 kali lipat, sementara kapasitasnya yang dikurangi. Dan itu saya kira merupakan bisa jadi menjadi pukulan yang kuat ya, pukulan yang
cukup telak bagi dunia usaha. Tapi Pak Ahmad, tetap saja daripada tidak bergerak seperti saat ini misalnya, itu jauh lebih baik bergerak separuhnya. Dan kita harus cukup sabar lah ya, harus menerima saling bertenggang rasa saya kira. Betul. Untuk tetap menjaga protokol keamanan itu tetap bisa dilakukan ya. Kita harus mengambil win-win solution gitu ya. Jadi protokol keamanan dunia usaha bergerak, juga protokol keamanan itu bisa ditegakkan. Nah, dengan langkah yang disiplin itu saya kira masyarakat atau kita ya Indonesia nanti itu bisa melewati gelombang COVID ini dengan lebih baik ya. Artinya kita ancaman gelombang kedua, ancaman serangan gelombang kedua yang saat ini disinyalir sudah mulai dirasakan oleh beberapa negara yang sudah membuka lagi, itu tidak terjadi di kita. Dan saya kira negara-negara itu ya, pengalaman-pengalaman negara itu saya kira bisa menjadikan contoh bagi kita supaya kita lebih hati-hati dalam menegakkan atau membuat aturan baru tentang kenormalan baru ini tadi. Nah, menanggapi normal baru, tentu saja bukan hanya soal ekonomi dan kesehatan Pak Teguh. Ya. Ada juga, saya baca riset di Antara News juga lagi-lagi bahwa akan banyak ini peluang emas bagi UMKM dan e-commerce dan industri baru untuk meluncurkan ide-ide atau menyesuaikan bisnis baru. Nah, salah satunya kalau saya ngelihat itu fashion. Ya. Nah, bahwa sekarang masker sudah menjadi tren. Di pinggir-pinggir jalanan, masker bentuknya udah unik-unik. Ada yang gambarnya mulut, udah mulut ditutupin mulut, tapi lucu juga. Bahkan Pak Afud punya apa ini? Saya masker plastik Pak Teguh. Masker plastik antivirus nih, sampai saya sesak sendiri. Bahwa merek terkenal seperti dari Jerman Adimas, itu akan mengeluarkan brand juga masker. Merek Adimas itu, ya kalau saya sebutin nanti kita untung banyak Pak Teguh. Itu meluncurkan banyak jenis masker dan juga tren-tren brand ternama lainnya juga mulai meluncurkan masker, walaupun saya kurang tahu apakah masker yang diluncurkan ini apakah memang sesuai standar atau hanya dia sekedar fashion saja, saya kurang tahu. Tapi mudah-mudahan memang sesuai standar ya kalau brand ternama. Nah, fenomena seperti ini seperti apa Pak Teguh? Bahwa COVID juga menjadikan tetap sehat tapi lifestyle tetap gaya. Bagi orang yang kreatif Pak Afud, itu selalu ada jalan, bahkan di tengah kesempitan selalu ada jalan. Makanya Bang Afud juga harus jadi orang kreatif ini. Berarti intinya saya harus jualan masker ya Mas ini. Saya orangnya pragmatis. Jadi selalu itu. Jadi UMKM dan dan bahkan bisnis-bisnis perorangan, ketika yang mendrive itu adalah creativity dari orang tersebut, pasti akan ada jalan gitu. Memang secara umum makin menantang ya kreativitinya. Soalnya kan makin sempit sebetulnya ini protokol-protokolnya juga semakin ketat juga itu ya. Dan itu saya kira menjadi tantangan sendiri bagi para kreator-kreator. Termasuk misalnya dunia hiburan. Bioskop yang mulai drive-thru. Memang agak unik juga tapi realita ini. Ya, orang harus berpikir keras memang itu ya. Jadi bagaimana mengkreasikan dan bagaimana memonetizing ya. Bagaimana menjadikan itu menjadi bisnis yang berharga, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Karena mungkin kita bisa berkreasi, tapi apakah kita akan mendapatkan satu income atau pendapatan yang sama ya, revenue yang sama dari bisnis yang lama, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar bagi para kreator dan bisnismen di masa depan saya kira. Iya. Kayak misalnya webinar dan semacamnya. Itu kan dunia MICE ya sebetulnya ya, meeting, invention dan conference and exhibition dan semacamnya yang semacam itu kan di dunia lalu itu selalu diadakan di tempat yang terbuka, hall yang mewah dan semacamnya. Hari-hari ini bagaimana? Nah, pamerannya webinar. Nah, webinar itu sudah seberapa menguntungkan bagi bagi industri MICE di Indonesia.
Indonesia maupun di dunia itu juga menjadi pertanyaan. Nah, mereka harus melakukan kreasi-kreasi tertentu supaya usaha mereka tetap bisa berjalan. Memang ini harus ada potensi-potensi yang harus kita perhatikan. Betul. Kalau di podcast antara sebelah, program sebelah, itu diceritakan juga Pak Teguh bahwa di program Jepang sebelah itu apa? Program berisi. Kebetulan teman saya yang ngisi. Ya. Alter ego saya lah. Di situ ada banyak di dunia mulai banyak dibuka seperti tempat hiburan di Jepang mulai dibuka. Boleh naik roller coaster tapi nggak boleh teriak. Itu serius Pak Teguh. Tapi memang harus yang dihadapi mungkin di silent kan. Gimana kita nggak tahu. Nah, untuk menghadapi optimisme dan harus berjalannya kegiatan ekonomi nanti, hal apa yang bisa disampaikan kepada Sobat Antara nih Pak Teguh agar tetap produktif, inovatif, tapi tetap stay terhadap aturan-aturan keselamatan COVID-19 ini? Ya, saya kira selalu baca berita-berita yang inspiratif dari Antara. Tepuk tangan dulu dong, inspiratif sekali. Untung acara sendiri. Ya begini Pak Put, jadi memang kita harus tetap memelihara semangat ya, memelihara optimisme. Bahwasanya selalu ada jalan di tengah kesempitan ini. Itu harus itu sebagai seorang entrepreneur misalnya kita ya, dan sebagai seorang businessman, sebagai seorang eksekutif apapun sebutannya itu memang harus tetap optimis, karena dengan optimisme kita pasti akan bisa melakukan inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan Pak. Kreativitas itu harus tetap dijaga supaya kita bisa mengeluarkan ini barulah ya, inovasi-inovasi baru. Mudah-mudahan COVID ini membuat kita lebih inovatif, karena hari-hari ini juga dunia usaha kita juga harus mengerem mungkin lebih efisien dan semacamnya. Dan efisiensi dan efektivitas serta kreativitas adalah kunci saya kira untuk bisa menghadapi atau keluar dari jebakan COVID ini ya, jebakan COVID yang mempengaruhi seluruh sektor, bukan saja kesehatan tapi juga ekonomi, terus sosial, dan perilaku masyarakat pun berubah, dan itu bisa menjadi peluang-peluang baru saya kira Pak Put. Seperti saya Pak Teguh yang biasanya di lapangan, saya ciptakan program podcast biar bisa di studio. Terima kasih Pak Teguh Pri atas waktunya di podcast Tarial Antara, dan demikian Sobat Antara informasi kita mengenai status normal baru. Terus jaga kesehatan dan harus bersiap produktif. Jangan di rumah terus dong, tapi tetap stay at home juga boleh kalau emang nggak ada kepentingan, dan tetap patuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, terutama untuk menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 ini ya Pak Teguh. Terima kasih atas perhatiannya dari Sobat Antara, dan tetap baca terus berita-berita baik di kantor Berita Antara, khususnya di Antara News, dan juga dengarkan podcast Antara di Spotify, channel Antara TV, dan juga YouTube Antara, dan juga di beberapa channel streaming TV lainnya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di edisi podcast Torial selanjutnya.